Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Leni Sister, dalam pembelajaran geografi di kelas 11 mengenai persebaran flora dan fauna. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, silahkan anandaku sekalian, di sini ada gambar pemantik. Coba kalian amati gambar apakah ini dan silahkan kalian jelaskan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, menerapkan konservasi untuk kelestarian flora dan fauna, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia, dan merancang proyek sederhana pelestarian flora dan fauna di Indonesia sesuai wilayah tempat tinggalnya. Baik, Ibu mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita. Kita sudah menyepakati bersama mengenai kesepakatan kelas. Adapun kesepakatan kelas yang sudah disepakati kita adalah datang tepat waktu, memakai seragam lengkap sesuai dengan tata tertib, berbicara sopan, tidak membawa senjata tajam, tidak ada bullying, menghargai pendapat orang lain. Ketika guru menjelaskan, sekalian memperhatikan, boleh minum dan makan permen, menggunakan HP seefektif mungkin. Masuk pada tema hari ini, yaitu kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Simak baik-baik dan telaah apa yang harus kita pelajari hari ini. Perhatikan peta berikut. Peta ini merupakan peta persebaran fauna di dunia. Berbagai jenis fauna terdapat di belahan bumi, termasuk di daerah neotropikal, paleartik, dan yang lainnya. Silakan kalian amati dan faktor apakah saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Selanjutnya kita masuk pada deskripsi flora dan fauna. Flora berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan, dan flora ini juga dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Kemudian fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Fauna secara sederhana diartikan sebagai hewan, secara umum segala jenis hewan yang terdapat di dunia. Ada beberapa arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Yang pertama adalah sumber bahan makanan, sumber daya makan dan kesehatan, sumber daya ekonomi, dan keseimbangan ekosistem. Adapun permasalahan flora dan fauna di Indonesia diantaranya adalah eksploitasi berlebihan dari kegiatan atau aktivitas manusia. Yang kedua adalah kepunahan flora dan fauna akibat terganggunya serta menghilangnya ekosistem atau habitat untuk flora dan fauna. Selanjutnya masuk pada persebaran bioma. Bioma yang pertama adalah padang rumput, flora gurun, tundra, hutan tropis, hutan gugur, dan taiga. Bioma yang pertama adalah padang rumput. Padang rumput ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada praire, ada padang rumput sabana, dan yang terakhir ada stepa. Praire atau dikenal dengan istilah bioma tundra merupakan daerah dengan curah hujan yang berimbang dengan musim panas, di mana rumput di praire ini lebih tinggi dibandingkan rumput tundra. Kemudian yang kedua adalah sabana atau savana. Memiliki kesamaan dengan stepa, namun ada hal yang membedakannya. Sabana ini adalah padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon tinggi. Kemudian stepa adalah padang rumput yang diselingi oleh semak belukar, namun hal ini dikarenakan bagian dari tumbuhan ini mampu hidup dalam kondisi tertentu. Bioma selanjutnya adalah hutan hujan tropis. Adapun ciri-ciri hutan hujan tropis adalah pohon-pohonnya memiliki ketinggian antara 20-40 meter, memiliki kanopi, dan hutan hujan tropis ini sangat lebat dan memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Kelembaban udaranya mencapai 25 derajat Celcius dan terdapat tumbuhan khas berupa liana dan epifit. Selanjutnya bioma hutan gugur. Di antaranya, bioma ini memiliki curah hujan yang merata sepanjang tahun,
memiliki musim gugur hingga semi pertumbuhan-tumbuhannya menahun yang terhenti, kemudian memiliki musim dingin dan meninggalkan bijinya. Tumbuhan ini sangat tahan dengan dingin dan bertunas kembali menjelang pada musim panas. Bioma selanjutnya adalah taiga, yaitu hutan yang terdiri atas spesies-spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contohnya adalah bioma yang terdapat di daerah Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, Jepang bagian utara, dan memiliki masa pertumbuhan pada musim panas berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Dan yang terakhir adalah bioma tundra, yaitu bioma yang terdapat pada wilayah di belahan bumi utara yang kebanyakannya terletak di daerah kutub, memiliki musim dingin yang panjang, gelap, serta musim panas yang selalu terang. Kemudian daerah tundra ini mengalami kegelapan berbulan-bulan karena sinar matahari hanya mencapai sekitar 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian wilayah flora dan fauna di dunia yang terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Paleartik, Neartik, Etopian, Oriental, Australis, dan Neotropikal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah persebaran flora dan fauna di dunia ini adalah perairan, yaitu sungai, danau, dan laut, daratan, gunung, lembah, jurang, dan padang pasir, iklim berupa suhu, tekanan udara, dan kelembaban. Baik, anandaku sekalian, setelah mendengarkan tadi pemaparan review materi dari Ibu mengenai persebaran flora dan fauna, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok LKPD persebaran flora dan fauna yang sudah Ibu berikan, laksanakan, kerjakan, dan siap-siap untuk melaksanakan presentasi di berikutnya. Sekarang sudah masuk pada kegiatan sesi diskusi, silakan anandaku sekalian untuk mempersiapkan presentasi di depan dan melaksanakan diskusi beserta teman yang lainnya. Setelah kita melaksanakan diskusi, adakah dari anandaku sekalian yang akan memberikan refleksi kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Baik, setelah kita mendengarkan presentasi, refleksi, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sekarang saatnya kita akan kuis. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk menunjuk 3 perwakilan saja. Untuk ke depan, silakan kalian mengambil kartu yang sudah Ibu sediakan dan jodohkan dari masing-masing flora beserta wilayahnya. Rangkaian kegiatan pembelajaran geografi untuk materi persebaran flora dan fauna hari ini sudah selesai. Ibu akan melakukan refleksi hari ini, yaitu dengan mempelajari persebaran flora dan fauna, kita dapat mengetahui kondisi flora dan fauna yang ada di sekitar kita, persebarannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana manfaat flora dan fauna bagi kehidupan kita. Sebelum berakhirnya kegiatan pembelajaran ini, silahkan kalian mengisi absensi pada link yang sudah Ibu sediakan dan sudah Ibu berikan pada WA grup masing-masing. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.